Engkau Tuhan, karena kami tahu tidak ada yang seperti Engkau. Engkau yang selalu berada bersama-sama kami. Engkau yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami bisa berada di hadapan-Mu. Tuhan, urapi setiap daripada kami, jamah setiap hati kami, supaya kami datang, kami beribadah kepada Engkau, kami mau mendengarkan apa yang Engkau sampaikan kepada kami, Tuhan. Biar kami pulang, Tuhan, kami bisa memulai hidup kami terus bersama-sama dengan Engkau. Kami mau berikan segala puji, hormat, kemuliaan, karena hanya Engkau yang layak menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk, haleluya, silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saudara beruntung bisa beribadah bersama-sama, tapi kami juga minggu depan mau beribadah di gereja. Ya, baru mulai, saudara sudah lebih duluan kan? Kami penakut ya. Ada jangan kan sudah nyanyi, kita tidak perlu takut, tidak perlu goyang, karena Tuhan menyertai. Tetapi itulah masih ada yang takut. Ya. Saudara, saya bukan bilang takut, saudara mau salaman, dan jadi soal. Tetapi nanti terjadi apa-apa katanya, pendeta nggak taat, ya kan? Nggak ikut peraturan, ya. Ikut peraturan aja. Gitu. Oke, shalom. Oke, kita mau lihat firman Tuhan hari ini. Saya ajak saudara, kita mari buka Yakobus pasal yang kelima. Kita lanjut aja, karena oke, sudah. Yakobus pasal yang kelima ayat ke-7 sampai dengan ke-11. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dari kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, karena itu, karena apa sih Yakobus menulis surat ini? Karena apa? Kalau saudara baca di pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 6, karena mereka itu menderita. Jadi dia tulis bagi orang-orang yang menderita. Oke? Menderita kenapa? Karena orang-orang kaya, kalau saudara baca, pulang baca aja ayat 1 sampai 6 itu. Karena orang-orang kaya itu menindas mereka. Kebanyakan begitu kan orang kaya. Kalau kita kerja sama orang kaya biasanya menindas. Mereka sudah kerja keras, menghasilkan banyak hasil tanaman-tanaman yang luar biasa. Tapi orang kaya itu tahan bayarannya. Kadang nggak bayar yang benar gitu loh. Nah, jadi Yakobus menulis kepada orang kaya juga supaya hati-hati, supaya menangislah. Ya, karena keadaan yang buruk akan tiba bagi mereka juga. Jadi kita ini juga begitu. Kalau ada yang kaya, jangan menindas yang miskin. Ya, orang kaya, kita yang jadi bos-bos, kalau kita punya orang yang kerja sama kita, jangan menekan mereka, ya kan, menindas mereka. Saudara tahu kan banyak waktu orang-orang yang datang dari tidak bagus. Mungkin sudah cocok ya, merah lebih bagus menyala. Oke, jadi kadang-kadang itu orang datang kerja dari luar negeri, lebih-lebih saudara ingat kan pada masa-masa lalu gitu loh, kita masih belum dapat permanen, oke? Saudara masih kerja lah, gajinya dikasih kecil-kecil loh. Saya ingat tuh teman-teman saya cuci piring saudara di restoran, gajinya 1 jam cuma $45 saudara. Yang menjahit itu gajinya kecil-kecil. Itu namanya penindasan saudara. Dan orang pekerja-pekerja itu pasti menderita, pasti. Tapi mau kemana? Mungkin apa? Terpaksa kerja. Nah ini Yakobus tulis begitu.
bagi saudara yang dalam keadaan menderita, oke? Yang mungkin diperlakukan tidak benar oleh orang-orang begitu. Nah, mungkin saudara tidak ada yang mendekat saudara, tapi ini corona lagi mendekat kita kan? Ya, keadaan ini COVID pandemi, ya itu banyak yang menderita, banyak kehilangan kerjaan ya, banyak bisnisnya tidak jalan. Pokoknya keadaan masih tetap kurang bagus, belum beres saudara. Entah sampai kapan saya tidak tahu. Tapi banyak orang yang menderita kan? Nah, jadi kita bisa ambil dengan ini dulu, kita bisa belajar. Yakobus mengajar kepada kita, saudara. Karena dia bilang supaya kita bersabarlah. Karena kalau keadaan dalam menderita, saudara, kadang-kadang orang tidak sabar, saudara ya. Bisa marah-marah, betul enggak? Orang, iya. Ada teman kemarin dulu itu tulis ke saya di WhatsApp, dia bilang begini, I'm very sad in Jasmine, ya. Karena dia bilang, I am divorcee. Saudara tahu divorsi itu, saya dijanda cerai, itu namanya berjanda mati. Ditinggalkan suami, terus dia bilang saya kehilangan kerjaan, sekarang dapat kerjaan cuma dapat casual, dia tulis ini. Terus apa lagi? Saya tinggal juga bukan di rumah, saya tinggal di apartemen, ya. Terus apa lagi ya? Ada satu lagi. Pokoknya ada satu lagi apa ya? Oh, saya kena kanker, ya kasihan, memang kasihan toh. Tapi saya bilang lu jangan kasihan diri, ya kan? Lu tetap ucap syukur dalam keadaan menderita begini, keadaan sedih juga. Tetap ucap syukur karena ada orang lain hidup lebih enak loh. Orang lain lebih menderita loh. Kita jangan selalu lihat diri kita, aku kasihan, ya nggak boleh. Jadi begitulah, jadi ngomongnya itu kalau orang dalam keadaan tak enak, menderita tuh negatif, jarang orang bisa positif, betul lah. Padahal kan kita punya Tuhan yang luar biasa, kan nyanyi enak aja, he's big, he's strong, pokoknya dia marvelous ya, tetapi ya begitulah. Jadi saudara, keadaan kalau kita dalam menderita kadang-kadang, sebenarnya kalau kita dalam keadaan menderita, kita mesti mencari Tuhan lebih lagi kan. Ya, tapi banyak orang banyak orang lari daripada Tuhan. Ini orang-orang mungkin takut corona jadi belum bisa semua hadir di gereja, ya. Tapi banyak orang yang sudah bukan bilang takut corona itu takut datang, takut sakit, takut apa masih masuk akal lah. Karena peraturan pemerintah masih belum izinkan bebas kan, masih ada restriction gitu loh. Jadi, tetapi banyak yang sudah jauh dari Tuhan loh. Jangan datang gereja. Dengar apa tuh, lihat apa online saja juga sudah enggak. Begitu. Nah itu yang bahaya saudara. Ya, kita periksa diri kita puji Tuhan kalau saudara ada di sini, saya percaya saudara semangat dengan Tuhan kan, makin mau mendekat kepada Tuhan. Tapi saudara yang lain itu masih sudah tak peduli lagi gitu loh. Begitu. Nah itu yang susah. Dan juga kadang-kadang itu jadi hubungan dengan teman-teman juga jadi tidak enak. Ya, kadang-kadang dari penderitaan, rasa menderita, rasa kecewa, rasa apa itu bisa larinya ke dunia. Lari ke dunia ya, lari ke dosa, betul lah. Karena dunia kan banyak dosanya. Ya. Jadi kita lihat di sini ayat yang ke-7 dia bilang supaya saudara bersabarlah. Ya. Jadi dalam penderitaan dia bilang karena itu dalam penderitaan saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sabar sampai Tuhan datang saudara. Kita harus tekun untuk menantikan Tuhan. Tuhan datang. Kalau sabar itu ya tidak marah-marah, tidak cari jalan sendiri. Sabar itu ya menantikan Tuhan, terus tunggu Tuhan aja, sabar. Ya, tidak mengomel, tidak mengerutu, tidak macam-macam lah saudara begitu ya. Nah, sabar dia bilang. Roma pasal 8 ayat 18 dia bilang begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Betul? Menderita sekarang ini nah jadi soal kita tetap dekat dengan Tuhan, nanti Tuhan akan pulihkan semua ya. Jadi menderita di dunia ini tidak ada artinya. Kan sudah bilang ujian-ujian pencobaan ini Tuhan tidak berikan apa melebihi kekuatan kita ya. Pokoknya dia tahu kita pasti bisa sanggup menanggungnya. 2 Korintus pasal 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi bersabar kita dalam penderitaan apapun, orang bikin apa kita pokoknya bersabar. Karena kalau kita sabar,
kita menantikan kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan keluh kesah, jangan gelisah, jangan marah. Nah, yang kedua, ya dia bilang begini, ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, itu saya bilang mesti teguh di dalam iman. Hati kita mesti teguh, lebih berteguh lagi, lebih mencari Tuhan. Jangan, wah, sudah putus asa. Saudara tahu kan kalau saudara baca itu di 2 Petrus, orang-orang, mana kedatangan sudah dekat? Sudah 2000 tahun yang lalu ngomong kedatangan Tuhan sudah dekat. Sampai sekarang juga tidak dekat-dekat. Kita bilang dekat, kita kan nggak tahu kapan. Tetapi firman Tuhan bilang begitu, bertekun, bersabar, teguhkan hatimu, imanmu itu harus tetap kuat gitu. Jadi jangan lari ke dunia, saudara. Tetap cari Tuhan. Walaupun belum ada gereja, saudara, tetap cari Tuhan. Ada orang yang justru pandemi ini mereka lebih maju. Mereka bukan, kalau biasa orang pergi gereja hanya minggu sekali ya, pulang gereja sudah simpan. Tapi sekarang mereka tuh lebih tertarik. Banyak yang lebih cari YouTube ya, dengan khotbah ini, dengan khotbah itu, betul nggak? Hari Minggu bisa dengan khotbah berapa kali kan? Ya, kemarin teman datang mau ketemu saya, kelewatan naik bus, kelewatan bahasa Petereng karena lagi dengar khotbahnya Ibu siapa, Dewi Basir. Ya, sudah tahu kan, saudara pasti semua tahu. Saya belum tahu, tapi ya saya jarang buka lihat-lihat yang begitu. Saya lebih baik persiapan ya khotbah saya. Tapi dia bilang bagus Ibu Jasmine katanya khotbahnya. Jadi dia asik di kereta atau apa, dia dengar terus sampai kelewatan. Puji Tuhan, masih mau dengan khotbah di atas kereta atau di atas bus ya kelewatan dan jadi soal ya. Asal jangan di jalanan aja, saudara, jalan-jalan sampai jalanan nanti ketabrak toh, gitu. Ya, jadi puji Tuhan. Jadi semangat. Nah, ibu ini yang dia dengan khotbah ini biasanya itu ya biasa-biasa aja ya, datang dari jauh, seminggu sekali, ya kadang datang, kadang datang. Tapi lagi semangat sekarang. Sudah ada pandemi, jadi sudah dengar YouTube ini sebentar, dengar ini ya, itu ketarik gitu. Puji Tuhan. Jadi tapi ada orang yang malas, nggak mau. Jadi dia bilang jangan sampai iman kita tuh goyah, jangan sampai kita tuh loyo, saudara. Kita harus lebih teguh iman kita di dalam Tuhan dengan keadaan yang terjepit ini, saudara. Oke? Jadi ya jangan sampai sombong-sombong. Saya sudah bilang kalau sombong-sombong Tuhan muntahkan kan. Ya sebentar dengar, sebentar enggak gitu. Tetap semangat di dalam Tuhan. Makin lebih semangat lagi. Kolose pasal 2 ayat 7 bilang, hendaklah kamu itu berakar di dalam Dia, yaitu Tuhan, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Tetap bertambah teguh, saudara. Jadi makin keadaan makin menjepit, makin menderita, makin mendesak kita ya, kita mesti makin cari siapa lagi sekarang. Saya senang dengan pandemi Corona ini, saudara, bukan nanti bilang pendeta gila nih, ya kan, orang kan susah, ya. Maksudnya saya dengan keadaan COVID-19 ini, banyak orang itu maju, saudara. Banyak yang maju kan? Banyak yang maju, saudara. Tadinya nggak bisa masak, akhirnya masak, saudara. Tadinya nggak bisa bikin kue, akhirnya rajin bikin kue, ya. Habis sudah kurang kegiatan, kerja nggak ada. Lebih-lebih lagi yang sudah tidak ada kerjaan ya, banyak yang bisnis juga jatuh. Jadi daripada duduk diam di rumah bengong-bengong, mereka bisa belajar dari YouTube. Laki-laki pun juga, adik saya dari Pasirian kirim kasih saya dari YouTube cara masak babi kecap, ya kan, direbus. Jadi kemarin saya sudah masak babi kecap, saudara. Udah masak babi kecap, bikin lagi itu bakso isi babi, daging babi di dalam, roti bakar, saudara. Kirim dari Pasirian, saudara, Indonesia. Lemah, nggak bawa karena cuma sedikit. Maaf. Nah begitu. Jadi maksudnya kita itu ya segala-galanya itu tambah itu berteguh gitu loh ya. Tambah maju. Jangan tidur aja nanti tambah gemuk, saudara, nggak karuan tambah sakit lah ya.
Jangan malas-malas, jangan duduk-duduk diam-diam tunggu kapan corona selesai, kapan corona selesai. Tak tahu kapan. Doa sih boleh doa, tapi yang menentukan kan Tuhan. Saya katakan Tuhan yang berdaulat, tak ada yang bisa. Ya, nah, justru sekarang keadaan begini saya lihat orang-orang pembesar pun harusnya tunduk kepada Tuhan, harusnya cari Tuhan, ya kembali kepada Tuhan. Nah, terus yang ketiga, dia bilang jangan bersungut-sungut, saudara. Biasanya kalau orang sedang menderita apa itu kan paling suka sungut-sungut kan. Jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Ya dibilang sungguh hakim sudah apa itu berdiri di abang pintu. Jadi biasa saudara kalau begitu, kalau dalam keadaan menderita saudara tidak pernah mempersalahkan diri. Semua siapa yang salah? Ya Amerika salah, Cina salah, Corona. Siapa sih yang salah sebenarnya? Ada yang tahu bisa bilang? Ya, Corona ini siapa yang salah? Nggak ada toh, cuma ya saling persalahkan aja. Ya, itu Amerika itu. Amerika bilang Cina itu, ya kan? Mana lagi mana? Ya, begitu. Keadaan kacau, keadaan menderita. Saudara lihat berita di Indonesia, lempar-lempar itu, bakar-bakar. Ya itu karena mereka tidak ada kerjaan toh, dalam keadaan yang kehilangan pekerjaan, nganggur, terus dikasih orang uang 20.000, 50.000, 100.000, nganyang-nganyang. Dia tidak tahu, mereka tidak tahu mereka nganyang apa, lempar-lempar apa, tujuannya apa, dia tidak tahu saudara. Ya, yang begitu. Atau persalahkan pemerintah mungkin, lempar itu gedung-gedung, ya, menjatuhkan Jokowi mungkin, ya, dapat dulu saudara. Ya, tapi itulah sifat dosa manusia ya begitu. Ya, dalam keadaan menderita, dalam keadaan kejepit, ya kan? Ya begitu. Saling persalahkan orang-orang, ya. Tidak ada gunanya begitu saudara. Jadi tidak boleh gitu. Saudara tahu kalau kita bersungut-sungut persalahkan. Itu seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara ingat baca doa. Bangsa Israel keluar dari Mesir itu menangis minta pertolongan Tuhan kirim Musa bawa mereka keluar di tengah jalan mengerutu, terus komplain, terus mengeluh, terus persalahkan Musa lagi. Lapar, marah. Kenapa bawa keluar dari Mesir? Kalau kita tinggal di Mesir kan enak, makan daging terus ya kan, minum anggur. Sekarang di jalanan ini tidak ada makan, tidak ada minum, mengeluh terus. Ya, mengeluh terus saudara. 1 Korintus pasal 10 ditulis ini ayat 10, 11. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, yaitu orang-orang yang keluar dari Mesir itu, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara tahu, kita sudah bilang kalau orang bersungut-sungut itu akan dihukum ya. Ada yang bukan malaikat maut lagi, ada yang dipakut ular, saudara mati semua, banyak yang mati tahu. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi itu kejadian tentang bangsa Israel keluar dari Mesir itu, saudara baca lagi, saudara pelajari, lihat di mana mereka menggerutu Tuhan tidak suka. Ya, sampai yang nanti tidak ada kerjaan dalam keadaan ini saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Ya biasa kan manusia dalam keadaan ya kejepit, salah. Lu yang salah sih, lu yang salah ini. Ya, tidak pernah lihat kesalahan diri sendiri. Nah, firman Tuhan tidak suka menggerutu. Tuhan mau itu kita selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Ya, saya bilang dalam keadaan apapun, saudara kalau mau terhindar, saudara mau jadi happy hidup ini, saudara pegang itu. Ya saya bilang Roma 8 ayat 28 sampai 30, ya kan? Karena apapun yang terjadi itu Tuhan turut bekerja. Bukan Tuhan itu diam-diam. Corona terjadi ini Tuhan turut bekerja. Cuma belum waktunya. Itu waktu semua waktu Tuhan, betul enggak? Bukan waktu kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Apa yang dijalankan Tuhan kita kan nggak tahu. Tapi serahkan saja sama Tuhan dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk menatakan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan untuk menjadikan mereka seperti Kristus. Sifatnya itu dalam keadaan yang tidak enak itu Tuhan bentuk kita
supaya kita tuh satu waktu keluar punya karakternya seperti Tuhan Yesus ayat 29 itu. Mau nggak sudah? Mau kan kita? Jadi bersabar. Tahu kalau Tuhan ini, keadaan yang tidak enak ini Tuhan mau ajar kita supaya kita lebih bertekun, lebih bersabar. Seperti Tuhan Yesus, menderita juga dalam bina Bapa, ya kan? Dia berserah kepada Bapa. Totally, kita itu kalau percaya Tuhan itu, saya sudah bilang, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, ya, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kalau segenap itu berapa persen? Berapa? Nah, apakah ada kita percaya Tuhan, mengasihi Tuhan 100%? Apa masih setengah-setengah? 99% aja Tuhan tidak mau, ya. Nah, saudara kita sendiri yang bisa tahu, orang lain ya mungkin kalau ngomong kita bisa marah kan, tapi kita yang bisa tahu kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan bilang taatilah firman, ya. Apa kita hidup ini kita sudah taat ini semua? Kalau kita belum, baca aja ogah-ogahan, ya kan, malas. Nah, kalau saya tanya lagi mungkin marah lagi. Adakah saudara bawa Alkitab? Dari dulu saya bilang bawa Alkitab, garis Alkitab, ya kan. Jadi kalau ada apa yang penting saudara garis bawah, saudara catat, jadikan tas, pulang bisa baca lagi. Ini yang penting kan, saya sudah bilang. Ulang lagi, Alkitab firman Tuhan ini yang ditulis ini untuk membawa kita kepada kesempurnaan. Firman-firman Tuhan ini kalau saudara percaya Tuhan tapi tidak pernah baca firman Tuhan, percaya tapi tidak tahu isi firman Tuhan, berarti saudara bisa sesat. Benar? Cuma percaya, saya bilang iblis juga percaya. Bahkan iblis percaya lebih dari kita, saudara. Lebih dari banyak orang. Iblis percaya sampai gemetar, saudara. Dia percaya dia gemetar. Tapi karena dia tidak mau taat, dia tidak mau taat firman Tuhan. Nah, kalau kita juga percaya, ngomong percaya di dalam pikiran, percaya di dalam hati, percaya, tetapi tidak melakukan kebenaran. Ya. Firman Tuhan suruh jalan ke sana harus begini, kita pergi ke sana. Salah nggak? Salah, saudara. Nah itu. Orang mesti gebu-gebu cinta Tuhan, itu mesti gebu-gebu, saudara. Oke? Makanya dia bilang jangan kendor, oke? Rohku jangan kendor. Firman Tuhan di dalam Roma 12 dia bilang begini, kalau tidak salah alasannya, biar kasihmu itu juga jangan pura-pura. Mengasihi Tuhan itu jangan pura-pura, ya. Mengasihi tapi tidak pernah baca Alkitab, mengasihi tetapi tidak melakukan kebenaran firman, mengasihi tapi ya begitu, kayak yoyo aja, natur. Jangan, saudara, oke, marilah kita kasihi dengan 100%, ya, 100%. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Apa yang kita lakukan semua untuk Tuhan, kan kita nyanyi kalau nggak salah begitu kan? Untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan, untuk Tuhan. Jangan asal nyanyi saja, saudara. Kasihan, saudara. Oke. Jadi jangan, jangan sungut-sungut, jangan persalahkan orang. Sungut-sungut bisa celaka, bisa dibinasakan malaikat, Jadi jangan bersungut-sungut, selalu ingat puji Tuhan dalam keadaan apa dia mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi yang keempat, bertekun. Ayat 10 dan 11 dia suruh bertekun. Saya baca lagi, bertekun. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan yang dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi orang yang bertekun itu dibilang berbahagia. Kenapa? Yakobus suruh contoh daripada nabi-nabi. Karena saudara tahu nabi-nabi itu mereka menyampaikan apa yang Tuhan suruh sampaikan. Betul? Mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Contoh aja Nabi Nuh, disuruh Tuhan supaya berseru, kasih tahu
Kasih tahu seluruh dunia ini kalau air bah akan datang. Ya, Nabi Nuh bangun wahtara. Karena Tuhan suruh, dia kasih tahu supaya bertobat, oke, supaya siap-siap diri, naik ke bahtera. Tidak ada yang naik, ada cuma keluarga Nuh saja kan. Nuh sama istri, sama anak, sama menantu, sama binatang-binatang. Binatang masih lebih hebat dari manusia. Manusia kan kadang-kadang orang-orang bilang begini, menggembalakan domba atau menggembalakan bebek masih lebih enak daripada menggembalakan jemaat Tuhan. Karena manusia ini yang suka komplain. Kayak Musa bawa keluar itu bangsa Israel itu untuk kebaikan mereka. Tapi di tengah jalan mereka menggerutu, persalahkan Musa. Sampai Musa jatuh dalam dosa, pukul air. Karena kepingin minum air, pukul air. Ya, batu, bukit batu kasih keluar air. Itu manusia tidak pernah tahu terima kasih. Menggerutu terus saja. Nah, apa itu kita masih itu nabi-nabi, tapi Musa kan tekun, disuruh Tuhan bahtera itu Nuh ya kan bangun, ya kan dibangun. Nah, kita hamba Tuhan ini juga dia mungkin bukan nabi, ya, tetapi ada yang dipakai Tuhan juga, pesanan Tuhan ini, yang itu pesanan Tuhan, ya supaya orang-orang mendengar. Tapi kita mesti bertekun terus. Kalau saudara sampaikan sesuatu firman Tuhan kepada teman, ya kan, maksudnya baik supaya mereka bertobat, tapi mereka tidak mau dengar. Saudara jangan putus asa, bertekun, ya kan? Bertekun terus, sampaikan kemana-mana, sampaikan Injil Tuhan. Kemana-mana, sampaikan kebenaran Tuhan, supaya orang-orang bisa selamat. Walaupun mereka tidak mau dengar. Berapa banyak tahun kita melayani orang, ya? Ada yang menolak, ada yang mencela kita, ada yang ada lah, kita sudah sesat lah, kata dia tongkat lah, pakai apa juga dia nggak percaya ada ini dan itu. Tapi sudah lihat lama-lama berapa 20-30 tahun kemudian mereka bertobat juga. Jadi jangan putus asa, tekun terus, ya, jangan kecewa, bertekun karena dikatakan berbahagialah orang yang tekun melakukan apa yang Tuhan mau, seperti nabi-nabi itu, betul. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa, oke? Tugas kita apa, saudara? Kita ini cuma bukan tugas sebenarnya. Tuhan minta kita itu cuma pergi sampaikan kebenaran firman Tuhan, sampaikan Injil. Betul? Itu aja kerjaan kita. Tidak berat kan? Ya, pergi ke seluruh dunia, sampaikan ya Injil. Ya, baptis mereka. Oke, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajar mereka apa yang sudah. Penting ajarkan mereka apa yang sudah Tuhan ajar kepada kita, ya. Jadi jangan sampai nanti mereka sudah baptis, kadang-kadang kita itu kurang mengerti firman. Waduh, kalau bawa orang-orang datang sudah baptis, itu sudah senang toh. Sudah puji Tuhan, haleluya, sudah suruh melayani inilah, itulah sudah ini. Tapi kita mesti tetap ajar mereka supaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang firman Tuhan di Matius pasal yang ke-28 itu, saudara. Jadi amanat agung, oke? Jadi sampai mereka itu sungguh-sungguh, kita mesti perhatikan, kita sudah melayani orang, kita mesti perhatikan hidupnya, jangan tinggal aja, masa bodoh, ya dia mau terus ikut kalau tidak mau, janganlah, ya kan? Mesti terus ajar mereka. Kita yang melayani, semua saudara ini hamba Tuhan kan? Semua saudara ini ditugaskan Tuhan toh, bagaimana menginjil orang, betul lah? Jadi saudara semua, kita semua ini sama-sama harus bertekun, ya, jangan sampai divakum, bertekun terus. Nah, Tuhan katakan berbahagialah, tekun melakukan sampai akhir. Yakobus pasal yang pertama ayat 2-4 kita baca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ya. Jadi segala ujian ini, kesulitan ini menghasilkan kita ketekunan. Penting kan berarti tekun toh. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Oke, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, luar biasa. Ada ketekunan. Tanpa ketekunan tidak ada hasilnya, ya. Tapi melalui semua ujian-ujian ini bikin kita itu jadi makin tekun,
makin tekun. Nah, ketekunan itu yang paling penting, oke? Karena ketekunan itu bisa memperoleh buah yang matang. Buah yang matang, saudara. Jadi harus tekun. Tekun itu penting sekali. Dan kamu akan menjadi sempurna, oke? Sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi kerohanian kita yang makin sempurna. Tanpa ujian ini ya hidup enak-enak aja, ya kan? Banyak orang yang begitu kan, namanya sudah Kristen tapi tidak suka menderita, mau cari kesenangan hidup saja, ya. Ya cari senang-senang di sini, ya ke sini, ke sana, ke sini, ke tempat-tempat dan di mana mereka merasakan sukacita, ada senang daripada nganggur di rumah katanya begitu, dari pergi senang-senang. Tidak ada guna, saudara, oke? Justru dalam ujian-ujian ini kita mesti lebih tekun, lebih dekat ke Tuhan, bertekun di dalam Tuhan, ya, supaya kita akan betul-betul sepertinya kalau kita sekolah, ya kita kan masih ujian, toh, ujian. Nah kalau ujian kita tekun belajar nggak? Yang sekolahnya gagal dan lulus itu pasti tidak belajar, ya. Malas. Banyak juga kan murid-murid yang overseas dari Indonesia pun datang banyak dari anak-anak. Ada yang pintar-pintar, ada yang malas, ya kan akhirnya gagal, ya tidak berhasil karena tidak tekun. Justru mesti ikut ujian, mesti belajar supaya bisa naik kelas. Nah kalau mau naik yang lebih tinggi lagi kita mesti SD aja sudah ujian, ya SMP ujian, ya SMA ujian, ya SMP SMA, fakultas ada ujian. Kalau dia yang tidak bisa berhasil, ya. Tapi kalau kita tekun belajar kita pasti berhasil. Ya, jadi harus tekun. Ketekunan itu penting. Tekun itu bukan ya sebentar enggak gitu. Tekun itu ngotot. Kadang-kadang orang bisa bilang kutu buku. Saudara tahu? Anak-anak sekolah ada yang jadi kutu buku. Belajar terus gitu. Belajar terus. Itu bagus, tekun. Lebih-lebih lagi kalau kurang pintar, maksudnya IQ yang kurang ya bisa lebih rajin lagi kan belajar. Jadi itu dalam pencobaan penderitaan. Kita baca yang ayat 12 ya, 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Oke, sebab apabila dia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi dia. Yes. Dari bertekun saudara, tahan uji. Jangan kesal sedikit lari ke sini ke sana. Ada orang yang tidak tahan kalau kesal, ya. Ada orang yang tidak tahan kalau ada problem sedikit, mulai mencari kesenangan, ya pakai drug, kelab, oke, mulai isap rokok, kemana, pokoknya ya cari kesenangan. Itu kan jalan-jalan yang tidak benar. Ke community, ya kan, mau nyanyi-nyanyi karaoke, maka itu baik. Tetapi itu berarti cuma untuk kepentingan diri, betul lah. Itu mengasihi diri sendiri, kan? Orang yang mengasihi diri sendiri itu selfish, egois. Ya, Tuhan tidak suka. Ya, kita ini menderita, kita ini hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Jadi harus melayani Tuhan. Dalam penderitaan pun kita harus tekun melayani Tuhan. Jangan mencari kesenangan. Kalau kita masih mau cari kesenangan untuk diri kita sendiri, berarti kita bukan hamba Tuhan. Kalau kita masih cinta dunia, firman Tuhan bilang, berarti cinta kepada Tuhan itu tidak ada. Kasih kepada Tuhan tidak ada. Ya, kalau kita masih cinta dunia, mana bisa? Ya, kita nggak bisa sama seperti orang dunia. Jangan jadikan begitu. Oke, nah ayat yang 11 kita teruskan supaya ya, dia bilang begini, yang 11 kita bilang, yang tadi tekun toh, kamu telah mendengar, tadi sudah sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara sudah berapa yang sudah dengar tentang cerita Ayub? Sudah semua? Coba angkat tangan berapa? Tahu Ayub.
Puji Tuhan. Yang lain belum tahu Ayub, pulang baca Ayub. Ya, pulang baca Ayub, saudara. Karena saudara penderitaan kita ini dibanding dengan Ayub belum ada arti apa-apa, saudara. Oke, jadi dia bilang suruh tuh lihat penderitaan Ayub, ketekunan daripada Ayub. Oke. Ayub itu orang yang saleh, oke. Tuhan itu puji dia. Orang yang luar biasa, tetapi kenapa Ayub masih menderita? Nah, kita ini belum apa-apa di hadapan Tuhan. Ya, coba kita lihat Ayub pasal 2, apa yang Tuhan katakan tentang Ayub. Ini Tuhan bicara kepada iblis, loh, saudara. Jadi iblis kalau datang goda-goda kita, cobain kita apa semua itu, kita Tuhan pasti perhatikan saudara dan saya. Ya, dan Tuhan pasti bela kita. Ya, Tuhan tahu keadaan kita. Kalau kita tidak benar dengan Tuhan, ya Tuhan akan kita bilang angkat tangan sama iblis, Tuhan tidak bisa bikin apa-apa. Oke? Sedangkan ini Tuhan puji saja sama Ayub, saudara, tapi Tuhan serahkan kepada iblis. Firman Tuhan, Ayub ayat pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Dengan baik-baik. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oke, coba. Sudah ada saudara ada di situ? Oke. Tidak ada di bumi yang seperti dia, yang demikian saleh dan jujur. Periksa diri saudara, sudah saleh seperti Ayub, jujur seperti Ayub. Oke. Saudara jujur terhadap Tuhan, terhadap sesama. Sudah apa belum kita lihat diri kita? Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apakah saudara dan saya kita sudah hidup takut akan Allah dan menjauhi kejahatan? Takut akan Tuhan, yaitu menjauhi kejahatan. Apa kita juga masih ada kejahatan-kejahatan ya di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita, di dalam pemikiran kita, di dalam hati kita ini masih ada jahat dengan orang? Ya, jaga, ya kan? Kita masih sering bentak orang, celain orang, ya kan? Menjatuhkan orang, menindas orang, ya, gosipin orang, fitnah orang, macam-macam itu kan kejahatan semua, ya, menyakiti orang itu, ya, sudah kejahatan, saudara. Terus kita ada pikiran-pikiran, lihat orang seseorang, kita sudah mulai pikiran jahat. Orang datang cari kita, ini mau apa lagi? Ada apa lagi? Jangan mau pinjam duit lagi atau apa? Belum tahu apa-apa sudah menghakimi duluan. Sering pikiran kita kan begitu. Kalau kita lihat orang, pokoknya kita baru lihat orang punya tingkah aja kita sudah menilai. Ya, curiga muncul, itu semua dosa sudah, ya kan? Terima apa adanya, ya kan? Terima teman-teman kita apa adanya. Ya. Walaupun dalam pemikiran kita, pendirian kita, pendapat kita tidak cocok, kita saling menghargai. Kita tetap mengasihi orang itu. Tidak bisa bilang, cuma. Karena Tuhan suruh kita mengasihi musuh kita juga. Musuh kita kan tidak cocok sama kita, ya. Penjahat-penjahat kita tuh, ya. Tetapi tetap kita harus mengasihi mereka. Kita harus terima mereka. Nah. Firman Tuhan bilang begini, saudara, kalau kita mau ikut Tuhan, melayani Tuhan, saudara, ada 2 hukum yang Tuhan mau. Jadi tadi saya sudah katakan, hukum yang utama yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akan budimu, kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau sampai kita belum bisa mengasihi sesama manusia, ya, dia tidak bilang kasih yang baik, ya, lupakan yang jahat. Nah, kasih sesama, namanya kan sesama manusia. Kasih mereka seperti engkau mengasihi dirimu. Kalau sampai kita belum bisa mengasihi demikian, berarti kita belum sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, ya. Benar? Jadi puji Tuhan lah. Jadi Ayub yang begitu hebat saja Tuhan bisa izinkan terus kita baca. Ia tetap tekun dalam kesalehannya.
dia menjauhi dari kejahatan, ditekun kesalehannya, dia tetap tekun meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi iblis kan tanpa alasan, iblis cuma bilang begini, oh iya, ayo kan mau memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dia sembah engkau karena engkau menggali hidupnya, ya kan, melindungi dia. Coba kalau engkau angkat itu pagar-pagar, dia pasti benci kamu, pasti menghujat kamu. Iblis bilang begitu kan, biasa kan, iblis kan biasa tuntut begitu kan. Iya Jasmine, oh iya betul, dia melayani Tuhan, dia rajin melayani Tuhan. Tapi Tuhan lihat hidupnya begini dan begini dan begini. Iblis kan biasa toh. Kadang-kadang iblis ya masa lalu ya begini. Ya, iblis biasa begitu. Ya, tetapi kalau kita setia seperti Ayub ya, Tuhan bilang, saya serahkan dia kepada kamu, oke? Tapi jangan jangan. Jadi akhirnya Ayub yang begitu saleh, begitu ya setia, begitu jujur, begitu takut Tuhan, begitu taat kepada Tuhan, pokoknya begitu tekun, saudara, tekun, kesalehan itu harus tekun, saudara ya. Jangan diganggu sama iblis terus, saudara mulai, saudara. Karena kalau kita tidak tekun, tidak percaya kasih Tuhan, tidak percaya kuasa Tuhan, ya, tidak tekun berserah kepada Tuhan, kita kena bodoh dari iblis, ya. Kita bisa kalah. Tapi Ayub bertekun, saudara. Jadi kalau kita baca, saudara tahu cerita tentang Ayub, tahu apa yang kejadian di dalam hidupnya Ayub. Dalam satu hari, saudara, kita ini baru musibah ini, corona ini sudah 7 bulan lebih, ya, 7 bulan, oke? Ada yang kehilangan kerjaan, ada yang sudah dapat kerja kembali, ada yang bisnisnya berantakan tapi mulai bangun lagi. Pokoknya macam-macam yang kejadian dalam 7 bulan. Ayub ini satu hari, saudara. Kita nggak ada pernah mengalami. Satu hari segala-galanya habis, saudara. Oke? Dalam satu hari coba, saudara minta. Dia bilang, anak dia ada 10 ya, 7 laki-laki, 3 perempuan. Ya, mati 10-10-nya. Satu hari, saudara. Terus dia punya binatang banyak, saudara. Ada lembu, sapi, kambing, domba, unta, segala. Semuanya itu habis dalam satu hari. Ayub sendiri juga sampai luka-luka, saudara. Oke, korengan. Saudara bisa gitu. Saudara pula saudara baca aja sendiri. Oke, Ayub itu. Ayub pasal yang keberapa yang saya bilang. Jadi tahu, tapi kan semua sudah bisa, pasal yang pertama aja sudah bisa bagus, oke? Jadi kita lihat, hilang semua, habis semua, saudara. Rumah orang terbakar aja, saudara sudah tahu, sudah mengeluhnya setengah mati, menangisnya sampai setengah mati, saudara. Ya, baru ditipu orang sedikit aja, saudara sudah mati sampai nggak bisa, ya, benci gitu, ya kan? Baru hilang kerjaan aja, ya, gara-gara corona. Salah siapa? Tidak ada salah siapa. Perusahaan kan juga mundur, ya, setengah mati. Jadi kalau kasih kurang pegawai itu kan masuk akal toh. Jadi, nah hidup kita ini, saudara dan saya ini sebenarnya hidup kita itu bukan bergantung kepada perusahaan, betul tidak? Tuhan pakai perusahaan, tapi hidup kita bergantung kepada Tuhan. Yang kasih kita kerjaan melalui perusahaan itu Tuhan. Semua Tuhan. Jadi kita mau marah siapa sebenarnya? Kita harus kembali aja kepada Tuhan, berserah sepenuhnya. Teman saya itu sampai berapa bulan tidak ada kerjaan, sudah 7 bulan. Saya sudah bilang, sampai dia bilang, Tuhan, why me? Only one job, dia bilang, only one job, God. Can you help me? Can't you help me? Only one job. Sampai bilang Tuhan begitu. Akhirnya dia dapat kerjaan. Oh, tetapi ya itu dia mengeluh lagi, sudah dapat kerjaan, sudah 3 bulan, dia mengeluh lagi, kerjaannya cuma casual. Di mana-mana sekarang kerjaan dapat casual aja udah beruntung, udah bagus, betul lah, begitu. Jadi datang ke Tuhan, jangan kemana-mana ribut, ya kan. Ada yang datang ke Centerlink berharap hidupnya itu tergantung sepenuhnya dari Centerlink. Kalau pemerintah bermurah hati melihat kekurangan kita, terus dia kasih kita sumbangan, ya kan, tambahan uang, saudara dapatkan 750 2 kali, ya bersyukur, ya kan.
saudara bisa dapat kalau saudara punya penghidupan ada cukup, ya saudara uang itu saudara bisa bantu orang lain, betul? Ya, apa yang Tuhan kasih untuk bantu orang lain, betul? Hidup kita ini sudah bukan punya kita lagi. Segala yang kita punya bukan punya kita. Itu cuma titipan daripada Tuhan, kan? Ya. Jadi kalau kita dapat baik, tapi orang lain bohong sini, bohong sana, pergi ke Centerlink, minta apa itu job seeker, job keeper, apa segala macam, saudara. Nah, mereka dapat itu lebih daripada mereka juga. Kalau saya bilang nego, salah lah, nanti dosa. Pemerintah juga kurang hati-hati, jadi kasih itu mereka lebih dari mereka punya penghasilan. Oke. Banyak yang dapat lebih dari penghasilan mereka tiap minggu. Jadi mereka jadi malas. Enak-enak dapat dari pemerintah, nggak usah kerja. Ya, ada satu teman lagi dia, saya tanya, jadi kamu udah bawa taksi lagi? Ngapain? Katanya tante, ya kan enak-enak makan duit dari Centerlink, katanya begitu. Aduh, udah malu, ya kan? Kalau lu masih bisa kerja ya kerja toh, ya. Kalau nggak bisa ya sudah toh. Tapi kalau masih bisa cari Uber kayak apa kayak ya, taksi sudah nama itu Uber kayak kerja apalah begitu. Nah, dia dapat dari Centerlink satu orang suami istri. Tidak tahu caranya bagaimana. Suami dapat 1.200 tiap 2 minggu, istri dapat 1.200 tiap 2 minggu. Ya, saya belum pernah tahu juga kenapa saya juga nggak mau interview, kok bisa ya? Ya, nggak tahu. Katanya kita datang bilang kita dua nggak ada kerjaan, kita nggak bisa hidup, begini. Centerlink yang kasih mau apa? Jadi 2 minggu itu 2 orang dapat 2.400. 2 minggu, kan? Saya dapat 400. Puji syukur. Puji syukur, saudara. Dia kasih turun lagi $10. Ya, $10. Ya, jadi soal orang-orang bilang kenapa nggak ditanya? Ayah, itu semua ada di tangan Tuhan. Tuhan lihat dengan jelas toh, ya. Dia tahu kan. Kalau sini kekurangan ya kan, ya Tuhan pasti atur yang baik. Saya tak kekurangan, saya datang minta gara-gara $10, ya mesti isi formulir ini itu. Nggak bisa lah. Sangat Pak, seadanya. Dia mau kasih berapa ya berapa begitu. Kalau sampai kita kekurangan, mungkin kita bisa datang bicara toh begitu. Jadi hidup ini saudara yang baik, hidup saudara ada di tangan Tuhan. Ya, dia punya tangan, his hand, oke? Bukan tangan siapa-siapa. Jadi aku lebih lagi ada orang yang main nakalan. Teman saya kan saya sudah cerita belum ya, sudah lama, nggak kesini sih. Teman saya suami istri. Nah, itu urusan sudah rumahnya itu dapat uang kecil full, rumahnya dia oper nama ke anaknya katanya. Karena boleh toh, ya kan? Nggak boleh jual kalau mesti lapor toh, nggak lapor. Akhirnya ketahuan karena denda satu orang 30.000. Ya, suami 30, istri 30. Jadi stop dulu, nggak dapat pensiun sementara. Tetapi anak-anaknya ada, anak-anak bisa kasih uang, ya masih ada super begitu. Jangan, nggak usah main nakal-nakalan gitu loh. Ya, ada orang kan gitu, jual rumahnya, terima pensiun penuh, mestinya lapor Centerlink. Saudara mengerti itu peraturan? Supaya saudara tahu, kalau saudara terima uang pensiun penuh, saudara jual rumah, saudara harus lapor. Oke? Kalau saudara jual rumah 500.000, ya $500.000, $7 miliar atau berapa ya, mesti lapor. Nanti Centerlink atur lagi dapat uang berapa. Kalau kamu diam-diam, kalau ketahuan, ya, nah bahaya. Tapi ada orang yang jadi takut terganggu, dan berani ini, dan berani itu. Akhirnya lewat 5 tahun. Sudah lewat 5 tahun, katanya Centerlink tidak bisa gugat. Ya, jadi sudah tenang. Jadi sudah bisa apply, apa itu? Bukan hasil komisi dia, nursing home. Yang nggak bayar punya, yang nggak usah taruh uang, karena tidak ada uang. Uangnya sudah dibagi-bagi sama anak-anak, sudah selesai. Jadi dia dapat yang apa pemerintah kasih, cuma Centerlink yang bayar. Saudara bisa mengerti? Nah jangan, saudara, kalau masih hidup begitu mah percayalah saudara, ya kan? Ya, udah bisa ikut Tuhan kalau saya bilang, ya maafkan, ya maafkan. Kalau saudara mau sampai di sana, kalau mau sampai di sana, kalau cuma mau ikut Kristen, ikut gereja saja di sini, ya it's okay. Tetapi kadang cuma mau lihat yang di sini aja, senang-senang. Yang di sana paling penting, ya
Ya, yang kekal punya. Mau kekal di sana atau mau kekal di bawah sana, terserah saudara. Tapi marilah anak-anak Tuhan belajar dari Ayub, tahu takut Tuhan, tahu takut berbuat jahat. Ya, jauhkan dari kejahatan itu, saudara. Ya, makanya, oke. Jadi saya tahu. Nah, waktu Ayub tahu saudara-saudara, nanti pulang baca ya Ayub pasal 1 itu. Dan sampai di ayat 20 sampai 22 saya baca. Maka waktu Ayub dengar itu berita-berita semua habis, saudara. Ayub dah kayak manusia gila, loncat-loncat maki-maki Tuhan. Lah, saudara, apa yang dia perbuat? Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujud dan menyembah. Katanya, dengan baik-baik, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Belajar dari Ayub. Semua yang kita punya datang dari Tuhan. Kita dilahirkan telanjang, pulang telanjang. Ya, anak kita, cucu kita, suami istri kita, semua itu pinjaman dari Tuhan. Pinjaman, saudara tahu. Semua yang kita punya sekarang ini pinjaman dari Tuhan. Rumah saya pinjaman dari Tuhan. Oke. Bukan merasa sombong, merasa hebat, tetapi kalau sampai itu rumah juga tidak ada, ya, kira-kira saya masih bisa hidup ya? Pasti hidup lah, ya. Itu rumah titipan Tuhan, saudara. Semua titipan Tuhan. Anak titipan, suami sudah pergi, itu titipan Tuhan. Saya dilahirkan tidak bawa itu Pak John. Ya. Jadi dia pulang, Tuhan ambil. Terpujilah Tuhan. Semua. Ya, baik-baik. Okay. Jadi kalau kehilangan kerjaan, kehilangan apa, kecurian, apa begitu, jangan ribut sama Tuhan. Jangan, saudara. Hati ini mesti benar-benar, saudara, itu mesti bersyukur, menangis Tuhan. Siapa saya? Kok bisa hidup sampai sekarang? Kita ini mesti bersyukur kepada Tuhan. Kalau keluarga kita selamat daripada corona. Betul? Bersyukur kita ini lagi selamat. Jadi tidak bisa cari gara-gara. Ya. Bukan bilang saya takut, saya tidak mau salaman, tapi dia bilang jangan dulu kontak, toh. Peraturan protokol, jangan kontak, jarak jauh 1,5 meter, ya kan. Jadi kalau ngomong juga agak jauh, jadi kita nggak semprot sampai ya. Karena itu orang-orang lain sakit, ya saya tidak datang di rumah orang tua, saya telepon. Tapi kalau terpaksa ya saya datang, ya. Tapi ya jauh-jauh juga, saya cuma jauh-jauh saja, saya doakan, ya jauh-jauh begitu aja, tidak mau macam-macam, gitu. Jadi bukan karena apa, tapi ya kita mesti jalan toh, ya. Mesti tahu aturan. Nah, luar biasa Ayub ini, saudara. Kalau saudara belajar benar-benar ya dari Ayub ini, dia bilang tuh, tapi Tuhan memulihkan Ayub kembali, saudara. Nah, jangan hatinya ya ketekunan kesalehannya itu Tuhan memulihkan dia kembali. Kalau saudara baca, kita lihat di pasal yang ke-42. Saya baca ayat 10, 11, 10, 12, 13. Lalu ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Luar biasa enggak? Mujizat terjadi, saudara. Ayub bukan diam-diam aja dulu. Dia sudah menyembah Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Tapi teman-teman yang mengejek-ejek dia, oke? Dia bawa dalam doa, melakukan sesuatu. Ya, bukan sudah kasihan diri terus itu. Dia berdoa, sesudah dia berdoa, oke? Baru Tuhan pulih. Jadi saudara, doa saudara-saudara kita yang mengejek kita, yang menghina kita, yang mencela kita macam-macam, doakan mereka. Ya, doakan, serahkan mereka ke Tuhan. Dan Tuhan berikan 2 kali lipat, Tuhan kembalikan. Luar biasa toh. Ayat yang ke-12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Ia mendapat 4
14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Itu saja. Maksudnya Tuhan memberkati Ayub, dalam hidup selanjutnya itu lebih daripada hidupnya sebelum. Hidup sebelumnya Ayub itu kaya kan? Kaya. Tetapi sesudah kejadian musibah itu yang iblis kerjain dia, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Bukan itu saja, hidupnya lebih enak untuk seterusnya. Hidupnya lebih enak daripada sebelumnya, lebih kaya. Jadi kalau kita keluar dari corona ini, sudah kehilangan kerjaan berapa bulan, nanti besok-besok Tuhan, kalau kita tetap tekun, setia, saleh di dalam Tuhan, ya hidup benar di dalam Tuhan, Tuhan akan berikan sama seperti Ayub, lebih dari hidup saudara sebelumnya. Saudara akan mendapat pekerjaan lebih daripada, penghasilan lebih daripada sebelumnya. Saya percaya, asal kita seperti Ayub, hatinya baik dengan teman-teman yang jahat. Doakan mereka, hatinya tetap tekun, ya, saleh kepada Tuhan, tidak mau salahkan. Ayat 13 dia bilang, juga dia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Itu mustahil, ya kan? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita nyanyi enak aja kan, betul. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita lakukan kita punya bagian, nanti Tuhan lakukan Tuhan punya. Kita harus tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Jangan ragu. Kita ini sering ragu kan? Ragu-ragu. Ya. Kalau saya baca itu di Petrus itu juga lebih-lebih, mana Tuhan? Pasti dari antara kita juga, mana Tuhan? Kata Tuhan mau datang. Mana corona sudah pergi-pergi, ya kan? Mana mau sampai kapan dan begini dan begitu, mengeluh terus, betul. Tidak usah berserah kepada Tuhan. Kan saudara masih hidup enak, ini masih bisa ada di sini. Saya masih makan juga, saudara makan sama banyak dengan saudara semua. Bukan sama banyak, maksudnya saudara ada makan pagi, saya juga bisa makan pagi. Saudara makan siang, saya juga bisa makan siang. Saudara makan malam, saya juga makan malam. Ya, bisa saudara. Masa saya bisa beli roti, makan roti lagi. Ya. Bisa saudara, hidup akan jadi lebih enak nanti, kemudian hidup jadi lebih enak. Kalau kita pulang lagi bersama-sama Tuhan. Apalagi yang Tuhan sana. Nah, Ibrani pasal 10 ayat 36 dia bilang ini. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Perlu, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Perlu ketekunan, ingat. Perlu ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, melakukan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, saudara. Lakukan. Saudara, saya tidak suruh saudara pulang mesti buka, kita baca dan buka sampai belakang, bukan. Apa yang Tuhan bicarakan, ya kan saudara tangkap itu. Saudara tahu itu apa yang Tuhan mau saudara lakukan itu. Tak perlu mesti lakukan dari buka sampai belakang. Jadi ada firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita perlu lakukan. Saya bulan lalu saya sudah kasih tahu tentang Wahyu pasal 3, sudah kan, tentang Tuhan itu suruh Yohanes tulis kepada gereja di Philadelphia. Ya, dia bilang apa supaya ini sama seperti itu dia bilang. Ibrani pasal 10 ayat 36 itu saudara garis bawah baik-baik, saudara pulang, saudara renungkan kembali, dan kamu harus memerlukan ketekunan untuk tekun itu penting sekali. Nah, dari di Wahyu pasal 3 yang saya sudah kasih tahu itu, saya kasih tahu kembali lagi. Wahyu pasal 3 ayat 10 dia bilang begini, karena engkau menuruti firmanku, turuti firman dulu, turuti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku diam di bumi. Jadi Tuhan akan melindungi saudara. Sekarang corona terjadi, Tuhan mencobai seluruh dunia, pandemi. Tidak ada dunia yang tidak terlindung, Ada. Itu semua dalam rencana Tuhan. Kenapa kita tidak tahu? Orang-orang bilang difitnah kalau tidak salah, tidak ada yang mati karena corona. Saudara ada tahu itu berita? Tapi kita semua ini kan ada baik-baik, keluarga kita ada baik-baik, dilindungi oleh Tuhan. Makanya marilah kita sungguh-sungguh
Sungguh-sungguh taat Tuhan, sungguh-sungguh taat firman Tuhan, sungguh-sungguh bertekun menantikan Tuhan, menantikan kedatangan kapan saja Tuhan. Saya tidak mau tahu karena hari Tuhan dan hari kita lain. 1000 hari buat kita, 1 hari buat Tuhan, 1 hari buat kita, 1000 buat Tuhan. Ya, pokoknya jalan Tuhan, cara Tuhan itu berbeda, kita tidak tahu. Tetapi yang kita yakin percaya bahwa rancangan Tuhan tidak ada rancangan kecelakaan bagi saudara dan saya. Itu kita harus yakin dan kita menantikan kapan saja Tuhan sesuai dengan kedaulatanmu. Tapi kita tetap setia, yaitu menjaga kehidupan kita yang benar, saleh, tekun dalam kesalehan kita, tekun di dalam kehidupan takut akan Tuhan. Itu aja yang Tuhan mau. Oke. Nah, saya rasa cukup sudah. Nanti lain kali baru kita sambung lagi. Lain kali kita sambung. Oke. Cukup apa enggak? Sudah rasa cukup toh? Ya, saudara dapat pesan Tuhan. Yang penting saudara dapat pesan Tuhan. Mari kita sebelum kita tidak bisa melakukan semua ini karena kita butuh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Saya ambil satu lagu dan saya sudah tadi minta musician kalau bisa coba kita nyanyi satu lagu ini. Kita menyembah Tuhan dan kita mau berdoa, kita mau minta Tuhan sungguh-sungguh. Kalau tanpa Roh Kudus yang menolong kita, tidak ada satu yang bisa. Saudara yang belum hidup di dalam pimpinan Roh, saudara yang masih anggap remeh tentang pimpinan Roh Kudus, saudara harus kembali. Saudara belum mengerti tentang Roh Kudus, saudara belum merasakan ada Roh Kudus menguasai hidup, saudara merasa belum dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara bisa bertanya-tanya dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, oke? Jadi kita semua ini perlu Roh Kudus. Kita ini hidup nggak bisa pakai kedagingan, kita tidak kuat kita ini bukan, ini suasana bukan natural, ini suasana ini supernatural, saudara. Ya, corona ini kita nggak bisa melawan kan? Pakai dalam darah daging, pakai kuasa manusia kan nggak bisa corona. Ya, ini sudah urusan supernatural. Kita harus berdoa, kita harus hidup di dalam pimpinan Roh. Rohmu yang hidup penuhi. Mari kita bangkit berdiri, kita menghormati Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan yang hati yang rendah, yang hati yang serius, yang betul-betul. Ya, kita minta Tuhan mengurapi kita. Oke? Jiwaku
Kami butuh Engkau Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau ambil alih hidup kami ini. Kami mau berserah penuh kepadamu. Biar Engkau sendiri yang pimpin kehidupan kami. Supaya kami bisa hidup benar di hadapan-Mu. Kami bisa belajar sabar Tuhan. Di dalam keadaan kejepit, keadaan menderita apapun Tuhan. Yang menekan hidup kami. Kami mau belajar sabar, tidak mau marah-marah. Kami mau teguh iman kami Tuhan di dalam Engkau. Dan Tuhan, kami tidak mau Tuhan untuk menggerutu, untuk mempersilahkan orang-orang lain, siapapun. Tetapi kami mau belajar bersyukur. Tetapi di dalam kesulitan kami susah bersyukur. Tuhan sendiri tolong kami, Roh Kudus. Supaya hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena hidup ini sesungguhnya ada di dalam Engkau. Dan juga Tuhan, sungguh-sungguh kami mau bertekun. Kami mau belajar seperti nabi-nabi dan seperti Ayub. Tekun di dalam kesalahan-kesalahan. Tekun mengikuti Engkau. Karena di dalam ketekunan ini Tuhan, kami akan keluar mencari kemenangan. Kami akan disempurnakan Tuhan. Dan hidup kami tidak akan kurang apa-apa. Tuhan tolong kami Tuhan. Lihatlah hidup kami. Kasihanilah kami. Kami yang banyak salah Tuhan. Kami yang masih belum mampu Tuhan. Tapi hati kami mau Tuhan berserah kepada Engkau. Tolong setiap daripada kami. Jadi hidup kami bukan asal datang gereja dan kami pulang. Kami hidup dalam kedagingan. Tapi biar hidup kami dibimbing oleh Roh Kudus setiap saat. Terima kasih Tuhan. Tolong jemaat LRI. Tolong semua pelayanan-pelayanan ini Tuhan. Biar banyak orang bisa melihat kehidupan kami dan mereka juga bisa datang kepadamu, berteduh berlutut dan mengaku bahwa Engkau adalah Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berikan segala puji, hormat dan syukur hanya kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau yang memegang hidup kami, hanya Engkau yang memperhatikan hidup kami, hanya harapan kami hanya kepada Engkau, bukan siapa-siapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus